Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Garehel. Channel yang akan selalu menyajikan cerita perihal misteri, mistis dan horor. Bersama saya, Mamang Goblis. Malam ini Mamang akan membawakan sebuah cerita perihal misteri. Mitos Pasar Setan di Sulawesi Selatan, Gunung Bawak Karaeng. Sebelum itu, Mamang mengingatkan dulur-dulur untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya, biar selalu mendapatkan update cerita yang terbaru. Dan juga bagikan cerita perihal misteri ini di sosial media dulur-dulur semua. Jadi, simak terus ceritanya biar kita semua tahu dan tidak gagal paham. Ketika kita mendengar kata pasar, maka identik dengan sebuah transaksi ekonomi yang dilakukan oleh banyak manusia. Seperti pasar setan yang ada di tengah hutan Sulawesi Selatan, tepatnya di antara Gunung Lompo Batang dan Gunung Bawak Karaeng. Konon, siapa yang bermalam di sana bakal mendengar keramaian layaknya suasana pasar di malam hari. Pasar setan atau biasa dikenal masyarakat setempat dengan nama Pasar Anjaya sudah terkenal di kalangan para pendaki. Sebenarnya itu adalah suatu kawasan hutan yang luas yang memiliki panorama yang indah. Tapi mitos yang beredar menjadi bumbu tersendiri untuk para pendaki. Sebenarnya, kasus pasar setan hampir ada di setiap daerah di Indonesia, terutama kawasan pegunungan seperti di Gunung Lawu dan Merapi juga ada. Pasar setan ini sering diisukan akan membuat para pendaki menghilang, ditelan masuk ke arena gaib itu sendiri. Selain itu, dikabarkan ketika suara bergemuruh yang dianggap kegiatan transaksi ini, manusia diharapkan tidak ikut-ikutan supaya tidak mengusik sisi dunia gaib. Karena jika mengusik, konon katanya manusia itu akan hanyut dalam suasana asiknya pasar dan hilang. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan konkret yang menjelaskan bahwa ketika seseorang pendaki hilang adalah karena pengaruh pasar setan. Meski demikian, banyak praktisi paranormal meyakini alam liar itu sendiri masih banyak hal yang belum terekspos oleh manusia, baik dunia nyata maupun dunia gaibnya. Gunung Bawak Karaeng berada di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di lereng gunung ini terdapat wilayah ketinggian Malino, tempat wisata terkenal di Sulawesi Selatan. Secara ekologis, gunung ini memiliki posisi penting karena menjadi sumber penyimpanan air untuk Kabupaten Goa, Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai. Bawak Karaeng bagi masyarakat sekitar memiliki arti tersendiri. Bawa artinya mulut, Karaeng artinya Tuhan. Jadi, Gunung Bawak Karaeng diartikan sebagai gunung mulut Tuhan. Penganut sinkretisme di wilayah sekitar gunung ini meyakini Gunung Bawak Karaeng sebagai tempat pertemuan para wali. Para penganut keyakinan ini juga menjalankan ibadah haji di puncak Gunung Bawak Karaeng setiap musim haji atau bulan Zulhijjah, bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Tepat tanggal 10 Zulhijjah,
Mereka melakukan salat Idul Adha di puncak Gunung Bawah Karaeng atau di puncak Gunung Lompo Batang. Gunung yang kerap didaki itu, sama halnya dengan banyak gunung lainnya, juga menyimpan kisah mistis dan misteri yang dialami para pendakinya. Pasar Jin. Kisah mistis Gunung Bawah Karaeng berpusat pada sebuah tempat yang bernama Pasar Jin. Lokasi mistis tersebut berupa tanah lapang yang dikelilingi pohon rimbun. Mitos yang beredar mengenai tempat itu ialah larangan mendirikan tenda di lokasi Pasar Jin. Tetap memasang tenda, hal aneh dan mistis akan datang dengan sendirinya. Tak hanya itu, banyak pula pendaki Gunung Bawah Karaeng yang tersesat dan seakan dibawa ke alam gaib. Hantu Noni. Mitos yang dipercaya penduduk di kaki Gunung Bawah Karaeng, yaitu Kampung Lembana, adalah hantu Noni yang sering menampakkan diri ketika bulan purnama. Penduduk Kampung Lembana sering berpesan kepada para pendaki, jika bulan purnama tiba, lalu angin tak berhembus kencang, suara lolongan anjing, maka sebaiknya jangan mendaki dulu, karena bisa bertemu tiba-tiba dengan Noni yang kerap menampakkan diri, ungkap salah seorang pendaki. Ia mengetahui cerita mistis tentang Noni saat bermalam di rumah penduduk di Lembana sebelum esoknya memulai pendakian untuk mengikuti upacara 17 Agustus di Gunung Bawah Karaeng. Menurut warga setempat, dahulunya semasa hidup Noni sering mendaki Gunung Bawah Karaeng bersama kekasihnya sekitar tahun 1970 atau 1980-an. Hampir setiap pekan Noni mendaki. Ketika itu, aktivitas pendakian tak seramai sekarang. Karena sering mendaki, Noni pun akrab dengan warga. Namun, tiba-tiba suatu waktu Noni turun dari kawasan Gunung Bawah Karaeng seorang diri, lalu menuju pemukiman penduduk. Wajahnya pucat dan sesekali hanya melotot atau terdiam. Warga pun menjadi heran melihat sikap Noni yang tadinya dikenal sebagai periang dan ramah bertemu dengan penduduk setempat. Noni yang dilihat itu baru diketahui ternyata adalah arwahnya yang gentayangan. Itu diketahui setelah beberapa hari kemudian, penduduk yang mencari kayu di dalam kawasan hutan gunung mendapati tubuh Noni tergantung di dahan sar. Tepatnya di pos 3 Gunung Bawah Karaeng, ungkapnya. Larangan mendirikan tenda. Banyak pendaki mempercayai di Pasar Anjaya terdapat mitos larangan untuk membangun tenda di sekitar lokasi pasar yang berada di kaki Gunung Bawah Karaeng. Jika ada yang melanggar, maka pendaki tersebut akan mengalami hal-hal yang aneh. Ceritanya selalu sama dari para pendaki yang berbeda. Jika nekat mendirikan tenda dan menginap di sana, pasti kita akan mendengar suara riuh keramaian seperti di tengah pasar. Tapi pas kita buka tenda, tidak ada apa-apa. Terang Yusuf. Pendaki tersesat. Pendaki tersesat di Pasar Anjaya juga muncul ceritanya. Mereka mempercayai saat tersesat dibawa masuk ke alam gaib. Biasanya pendaki tersesat itu karena telah melanggar tata krama dan etika saat berada di kawasan Pasar Anjaya. Itu tadi cerita Mamang perihal misteri mitos pasar setan di Sulawesi Selatan, Gunung Bawah Karaeng. Mamang mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Atau juga bila ada kritik, saran dan masukan,
dulur-dulur bisa komen di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jangan lupa, Mamang mengingatkan dulur-dulur untuk menekan tombol like dan juga subscribe-nya. Biar Mamang tambah semangat lagi bercerita perihal misteri ini. Dan tidak lupa Mamang mendoakan dulur-dulur semua agar diberikan kesehatan selalu, lancar jaya dalam segala hal, diberikan rezeki yang berlimpah, dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Akhirul kata, saya Mamang Goblis beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.